Ya, jadi jangan kaget buat teman-teman yang baru mengalami hamil pertama, kok tiba-tiba muka saya jadi keluar fleknya, terus daerah leher ya dok ya, ketiak, maaf selangkangan juga jadi menghitam gitu ya. Betul. Mau digosok, mau di apa namanya? Dilulur setiap hari sampai merah-merah nggak akan hilang karena memang sudah bawaannya, nanti akan perlahan-lahan itu bakal hilang setelah melahirkan biasanya. Apalagi kalau dirawat biasanya lebih mempercepat ya dok ya. Betul. Ya minimal ya pada saat kehamilan ya bisa dirawat itu dengan krem-krem yang memang ada kremnya memang. Minimal kalian meskipun keluar muncul fleknya kelihatan segar gitu kan, kelihatan kulitnya lembab kalau dirawat. Terus juga kan kita bisa pakai kosmetik ya dok ya, yang pastinya aman untuk ibu hamil. Jadi bisa menutupi gitu ya, menutupi kekurangan dari pada saat kita lagi hamil itu. Hai, selamat datang di channel YouTube-nya eBride Skin bersama saya Teresia di segmennya Talk About. Kali ini saya ditemani oleh seorang dokter spesialis kandungan, Dr. Widya Astuti SPO. Nah terus dok, sekarang tadi nih kita kan udah ngebahas masalah stretch mark itu sendiri. Jadi kalau bisa ditanya ulang nih, penyebab stretch mark itu sendiri tuh karena apa dok? Karena kenaikan hormonal ya, ada hormon kortisol di tubuh dan ada hormon-hormon lain yang bersifat akan ke permukaan sehingga kulitnya lebih gelap gitu, jadi akan menghitam. Nah kemudian yang kedua adalah pertama menghitam nih, menggelap ya, menghitam atau kecoklatan lebih tinggi. Kemudian elastisitas kulit, karena kan kulitnya mekar tular. Nah kalau tidak elastis itu makanya menyebabkan pecah-pecah, tidak digaruk pun memang sudah pecah. Nah mengurangi menambah elastisitas itu dengan mengurangi stretch marknya dengan krem tadi. Ada yang bentuk padat, sekarang ada yang lebih soft gel, kan macam-macam sekali. Dan beberapa pabrikan luar, dalam buat yang ada isinya aloe veranya lah. Nah beberapa menambahkan zat aktif memang supaya agak kurang, makanya tidak diperbolehkan kalau untuk ibu hamil. Kan ada yang untuk stretch mark, ada yang menambahkan sedikit kolagen itu supaya lebih elastis. Kalau kolagen sih tidak masalah, tubuh kita, kulit itu terdiri dari elastin, kolagen, itu memang tidak masalah. Yang tidak boleh yaitu tambahan hidroquinon dan lain-lain, karena akan cepat putih kan. Kan nggak perlu putih karena nanti sampai 9 bulan itu stretch marknya ya kan, nanti setelah melahirkan baru terlihat tuh. Nah gitu, jadi kayak tadi tuh kan memang ada kasus di mana orang-orang atau perempuan yang memang beruntung punya kulit yang lebih elastis, sehingga dia nggak pakai apa-apapun stretch marknya tuh nggak muncul. Nah cuman kan karena kebanyakan kita semua orang hamil itu pasti muncul stretch mark. Nah gimana kalau misalnya ternyata belum muncul, cara menghindarinya itu adalah memakai krim atau cairan atau minyak yang bisa menambah elastisitas atau kelembaban kulit itu sendiri ya dok ya. Biar nanti persiapan nih pada saat nanti perut teman-teman membesar karena udah lembab, jadi nggak ya cukup elastis sedikit. Iya gitu. Sama yang dari dalamnya tuh. Dari dalamnya juga tadi minumnya, susunya, telur, kacang-kacangan, sayur buah. Ya, pokoknya intinya yang mengandung vitamin E itu bagus banget untuk menjaga elastisitas biar kita enggak stretch mark. Nah, tapi permasalahannya kalau udah kepalang muncul, baru kita sadar, aduh aku hanjakal banget nih, ini nggak dirawat dari awal-awal. Nah, berarti sebenarnya masih tetap bisa pakai krim anti stretch mark yang vitamin E dan lain-lain, tadi disebutkan vitamin C dan lain-lain itu, tapi memang bisa mengurangi ya dok ya, atau memang bisa pulih 100%? Pulih tidak, tapi alhamdulillah kayaknya membaik tekstur mungkin ya. Iya, saya lihat ada natural honey itu ada itunya, madunya, saya lupa sebut. Nah itu madu juga kan? Ya, madu kan? Kebetulan banget. Jadi sekalian ya dok, saya mau promosi. Jadi udah kan kita tuh punya dok, namanya produk tuh namanya Moist Plus. Jadi Moist Plus itu memang isinya itu dari royal jelly, madu, terus juga vitamin E, olive oil, sama propolis, dan itu berarti itu semua produk ingredientnya alami itu. Iya,
tersebut ya. Iya, dan itu Iya. tuh yang memang kita kampanyekan, memang itu bisa dipakai untuk bahkan ibu hamil. Dan kalau misalnya kayak bayi yang demam alergi, kalau misalnya dibandingkan saya pakai krim khusus Sesuatu, bayi ya, nah. krim khusus bayi yang tidak bisa disebutkan mereknya, untuk alergi itu kayak lebih ngaruh, mau yang gatel-gatel merah, karena memang bahannya itu sendiri kan udah 100% alami. Iya. Jadi memang itu tuh bisa dipakai buat bayi. Sama stretch mark itu tuh sering kita bilang itu bisa stretch mark, bisa buat anti stretch mark loh. Ah masa sih kayak gitu kan. Nah, ini dari Dr. Wit sendiri memang sudah ada penelitiannya ya, Dok ya, kalau yang namanya madu, memang madu. anti stretch mark itu bagus Iya. banget kan. Vitamin C juga kan? Iya. Gitu. Oke, nah ini Dok, jadi sekarang udah kita ngebahas serba-serbi tentang kehamilan nih. Nah sekarang kayak posisi saya sekarang lagi menyusui. Terus ada kekhawatiran ketika saya rajin pakai skincare, kan kalau yang namanya bayi tuh pasti pengen banget dipeluk terus sama ibunya. Nah kayak yang takut akan terjilat sama bayi. Nah, jadi kalau skincare ini dikategorikan aman untuk ibu hamil pada saat dipakai nih, apakah pada saat menyusui pun itu bisa nggak sih kita pakai? Yang Bisa. notabene kan kita gendong bayi gitu loh. Nggak apa-apa itu Nggak apa-apa mah, ya? nggak apa-apa. Lagian teorinya kalau memang ASI itu kan lebih dari antibiotik, eritromisin, clindamycin yang nggak ada papanya buatan manusia. Sebetulnya ya kalau kita kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala ya penciptanya, oh hebat banget. Keminum dilap aja, bukan keminum ya kan cuman kena kerja. Iya. Dilap aja, kasih aja ASI, oh udah antibiotik lebih dari eritromisin, clindamycin deh. ASI itu kan 100 macam. Ya, jangan salah. Hanya kalau hepatitis pun contoh nih, ibunya divaksin dulu sekian jam boleh di ASI langsung. Luar biasa Jadi ya, itu menunjukkan ASI bahwa ya. ASI itu boleh loh pasien hepatitis tapi divaksin dulu kalau memang aktif dan lain-lain. Berarti kan ASI itu memang benar-benar eksklusif juga. Benar Antibiotik. penyembuh dan pelindung Iya, segala gitu ya. Iya. Kan Iya. hangat. Memang kalau banyak ke muka suka orang makanya dilap air hangat kan, karena takut panas ke Iya. ke bayi itu karena antibiotik itu. Dan alami ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mirip nggak ada. Nggak Karena- bisa yang 100% dicoba semua dengan susu bayi ya. Iya. Bukan saya dagang ASI, enggak justru ASI mah kapan saja Ya, gitu. berusaha Ya, untuk usaha bisa. dulu. Ada juga kan misalnya bayi prematur yang butuh support, itu kan beda cerita. Ini karena tadi sedang menyusui berarti oh ya si ibu dengan ASI yang bagus masih menyusui, otomatis nggak apa-apa. Ya. Kalau cuman kena sekali gitu ya. Soalnya Pakai aja skincare-nya. kayak gini loh Dok, kayak saya tuh kayak lebih worry pada saat menyusui pakai skincare dibandingkan pada saat hamil, karena ngerasa kayak ini kan ada di depan mata nih si bayinya, nanti deh jadi kayak curi-curi waktunya bangun tengah malam pakai skincare, lumayan karena kan adanya bobo siang-siang nggak pakai apa-apa gitu. Jadi ternyata sebenarnya itu tuh masih dalam taraf aman ya gitu, asalkan kita juga bisa menghindari sebisa mungkin gitu. Kalau Iya. sekali-kali terjilat juga nggak masalah. Nggak masalah. Jadi Ini pakai tahu aja nih. lagi. Udah menyusui makan harus banyak, gak boleh diet ya. Karena asinya kasihan nanti. Nggak boleh Kalau diet, menyusui sekarang. gak usah diet. Oke, jadi setelah sekian panjang kali lebar kita ngebahas masalah skincare yang dipakai ibu hamil. Nah, ini kan kita tadi ngomongin tentang skincare kalau dipakai sama ibu menyusui gimana sih tingkat keamanannya? Karena kan kita sering cium-cium bayi, udah kayak gitu juga nggak mungkin juga kita ketika kita pakai skincare kita nggak mau meluk dia gitu karena ketakutan kita terjilat sama bayi. Nah, jadi ternyata ibu menyusui itu santai aja pakai skincare karena ketika bayi menjilat pun pastinya itu tidak akan dalam konsentrasi yang banyak gitu kan, karena sudah dioles pastinya kan krimnya juga sudah ada yang meresap juga kan Dok ya. Iya, betul. Apalagi bayinya itu sendiri misalnya ternyata ASI eksklusif, di mana ASI itu sudah diakui oleh semuanya itu sebagai obat dari semua penyakit bayi. Iya. Kalau misalnya bayi lagi panas tinggi juga yang sama dokter disuruh kan Asi dulu. iya disusuin dulu Iya, gitu karena kan. kasih cairan yang banyak tapi isinya ada antibiotiknya. Iya. Ada vitaminnya asinya. Iya. Makanya makanan asupan ibunya juga tambah lagi. Iya, biar ini. Jadi yang ini sehat. Jadi ini agak melenceng buat ibu-ibu yang pejuang ASI,
dan ternyata hasilnya banyak, ternyata beruntung banget karena kita jadi lebih apa ya, lebih leluasa pakai skincare. Kan kita tinggal kasih ASI aja sama bayinya. Iya. Tapi tetap juga sih intinya adalah jaga ya semuanya juga. Oke, dan Dokter Lit makasih banget atas pembicaraan yang sangat bermanfaat di video kali ini. Jangan bosen-bosen buat nemenin aku lagi ngobrol. Ya. Karena masih banyak banget yang pengen ditanyain. Dan sekian dulu ya teman-teman pembicaraan di video kali ini. Buat kalian jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe karena kedepannya kita akan banyak membuat video yang edukatif lainnya. Oke? Jadi see you on our video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan sekarang ini skincare itu nggak cuma buat perempuan, nggak cuma buat orang dewasa lah. Jadi banyak banget sekarang skincare bermunculan khusus buat bayi. Dan itu tuh kalau bisa dilihat ya dok ya, skincare bayi itu jauh lebih mahal daripada skincare yang kita. Iya, karena itu akan mencari bahan-bahan yang lebih aman lagi. Ya, pembicaraan kita bersama Dokter Lit kali ini semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang langsung jadi kepo produknya dan ingin membeli produk Ibrand Skin, silahkan cek stoknya di marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Halapedia. Atau kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa kepoin Instagram kita di @ibrandskin. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, subscribe karena kita akan selalu mengupload video edukatif lainnya yang sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar karena siapa tahu pertanyaan teman-teman yang akan jadi pembahasan kita selanjutnya. See ya!